Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan semangat. Kali ini kegiatan pengawas Kabupaten Batanghari Ibu Lena Ispita SPD akan mensosialisasi tentang program gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di gugus binaan, yaitu Gugus Sultan Taha Kota 1 Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Yuk kita simak apa saja kegiatannya. Let's go. Tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami muliakan Ibu pengawas kita, Ibu Lena. Selanjutnya Ibu tuan rumah, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang ada di hadapan kita bersama, rekan-rekan majelis guru seperjuangan. Tentu mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dan pelayanan terhadap siswa baru di sekolah kita. Itu yang penting ya. Jadi itulah materi kita insya Allah. Dan kepada pengurus KKG Sultan Taha Kota kami ucapkan selamat bekerja. Kan tidak perlu pemilihan lagi dah. Ada. Berarti aman. Yang ada sudah definitif. Atau ada penyisipan, nanti silahkan sambil berjalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang semua Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Lena Ispita sebagai pengawas pembina gugus Sultan 1. Yang terhormat Ibu Hajar Komaria selaku tuan rumah Miss Atoria. Yang terhormat Ibu Limnya Studi, Kepala Sekolah SD Negeri 34 Ratai. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadis selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13 Merubuyan. Dan yang terhormat Bapak Nasrin selaku Kepala Sekolah SD 64. Dan Bapak Ibu Guru Gugus Sultan Kota nomor 1 Merubuyan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Materi kita hari ini tentang yang akan kita hadapi di tanggal 2, yaitu transisi PAUD ke sekolah dasar. Kenapa kami memilih materi ini? Kebetulan di dinas juga diarahkan ini ada 14 program dari dinas yang harus dijalankan mulai bulan 7 ini. Salah satunya adalah transisi PAUD ini. Siapa yang bisa baca tulisan ini? Aku belum bisa membaca. Ines belum bisa membaca. Mengapa? Ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Iya, aku mimpi buruk. Di dalam mimpiku, aku nggak bisa mengikuti pelajaran di SD. Aku nggak bisa membaca, aku nggak bisa menghitung. Tapi teman
Wah, ayah senang mendengar. Bapak dan Ibu guru yang baik, setelah kita menonton video, adakah yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi pendapat bagaimana transisi PAUD ke SD setelah video itu kita tonton? Yuk, siapa yang mau berbagi pengalaman, kita silakan. Video tadi saya mendapat kesimpulan bahwasanya anak yang transisi dari TK ke SD itu bukan berarti anak ini harus sudah bisa membaca. Itu tekanan saya, Bu, yang saya dapat. Jadi bukan berarti kita menerima anak ini ke SD akan ada tes anak ini bisa membaca. Itu tekanannya. Jadi orang tua setidaknya berpikir anak saya belum bisa membaca, padahal dari pembelajaran video tadi terkesan ibu itu jangan takut kalau belum bisa membaca, nanti ada ibu yang mengajar. Itu yang saya dapat, Bu, dari kesimpulan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memberi dibilang tanggapan, bukan tanggapan ya Bu ya, mungkin ini pengalaman yang 1 tahun saya lakukan. Untuk video tadi menggambarkan bahwasanya di situ anak dituntut bisa membaca, tapi di sini yang pasti yang harus kita persiapkan yaitu kesiapan dan pemetaan umur anak dulu. Yang pertama, mungkin dengan dia umurnya pas, anak pun tadinya nggak mau bisa berubah jadi mau, seiring dengan lingkungan atau guru yang mengajar. Yang kedua, kita buat anak itu nyaman untuk datang ke sekolah. Nah, tidak langsung dituntut belajar, Bu. Kan ada orientasi selama beberapa minggu. Inspirasi, menambah wawasan buat kita semua. Bukan hanya untuk guru kelas 1, kelas 2. Bermanfaat juga buat kita semua di jenjang kelas. Jadi dari video yang sudah disampaikan Ibu Lena tadi, yang bisa kami pahami bahwa memang untuk kelas itu sesuai sih dengan apa yang sudah ditegaskan oleh Kemendikbud kita, bahwa calistung bukanlah syarat untuk masuk SD. Jadi memang ada masa di mana anak yang baru masuk SD itu belajarnya bukan belajar aktif seperti zaman dulu, tapi jangan disalahartikan menjadi bukan belajar, tidak belajar sama sekali, tapi belajar dengan cara yang menyenangkan. Baik Bapak dan Ibu guru, adapun latar belakang pendidikan dasar adalah momentum yang sangat penting bagi anak, keluarga dan guru. Bahkan bisa dikatakan salah satu tantangan terbesar yang harus anak hadapi di tahun-tahun kehidupan masa kanak-kanaknya. Nah, kemampuan anak perlu dikuatkan dalam masa ini. Misalnya, kemampuan sosial, emosional, fisik, motorik, dan literasi numerasi. Nah, Kemendikbud Ristek menggagas sebuah gerakan, yaitu Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Transisi PAUD ke SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar yang baru. Nah, Bapak dan Ibu, program transisi PAUD SD merupakan program yang berisi proses untuk mendukung pemenuhan hak anak di fase pondasi. Kemampuan pondasi merupakan kemampuan krusial yang perlu dimiliki peserta didik untuk mendukung kesiapan belajar dan membangun dirinya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, adapun 6 kemampuan pondasi itu adalah: 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berintegrasi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 3. Keterampilan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 4.
pemaknaan belajar yang positif. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. 6. Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya banggakan, adapun 3 perubahan yang diharapkan dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini adalah: yang pertama, menghilangkan baca tulis berhitung atau disebut calistung sebagai syarat untuk masuk PPDB atau pendaftaran peserta didik baru nanti. 2. Melaksanakan MPLS selama 2 minggu. 3. Melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan 6 kemampuan potensi dasar anak tersebut. Nah, Bapak dan Ibu guru, di dalam masa MPLS tersebut, jangan lupa guru akan melakukan asesmen awal sebagai syarat untuk menciptakan pembelajaran terdiferensiasi. Baik Bapak dan Ibu guru, demikianlah acara sosialisasi gerakan transisi PAUD ke SD pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan tugas. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto